أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وقرابته وأمته أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جزيتهم اليوم بما صبروا وأنهم هم الفائزون Surah Al-Mu'minun ayat 111. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu detik pun yang terlepas dari nikmat Allah dalam kehidupan kita ini. Siogianya kita terus berusaha untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap detik jua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita persembahkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita juga semua termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib menghimbau kepada pribadi khatib sendiri dan kepada kita seluruh jamaah untuk terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin dengan umur yang masih diberikan Allah untuk menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak semua, tapi jika kita menemukan ada properti yang besar, properti yang mewah, atau juga mungkin ada tanah yang luas, misalnya ada kebun yang luas, biasanya kita bilang begini, ini bukan punya orang kita ini. Kalau ada rumah yang mewah, hal yang serba wah, itu biasanya punya orang Cina ini. Demikian juga misalnya kalau kita jumpa dengan orang barat, ya, orang bule, jumpa biasanya kita mengatakan ini pintar ini, orang pintar ini. Maksud muslimin tentu tidak semua, tapi secara umum bahwa kita merasa bahwa orang lain lebih kaya dari kita. Orang lain lebih hebat. Dan sebaliknya, biasanya hal-hal yang buruk itu kita klaim sebagai sesuatu yang milik kita. Kondisi seperti ini sesungguhnya tidak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi. Kalau ada rumah yang reot, tempat yang kumuh, tempat yang miskin, memang biasanya itu orang Islam itu biasanya. Kalau ada perumahan yang mewah, memang biasanya mereka yang menguasai. Bukan dalam konteks kebencian, tapi ada keterjajahan, ada sifat rasa rendah diri bagi umat Islam hari ini. Ada perasaan yang tidak percaya diri lagi.
Walaupun tentu tidak semua, tapi secara umum bahwa rasa itu ada. Paling tidak pada diri saya, ada, dan mungkin dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, mental rendah diri ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena ini akan berdampak terhadap cara pandang kita dan itu berdampak terhadap cara berperilaku kita sebagai seorang muslim. Padahal agama kita adalah agama yang mendorong umatnya menjadi umat yang hebat, umat pemenang, bukan umat pengalah. Allah dan Rasulnya, Allah dengan melalui firman-firmannya dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah menunjukkan kepada kita, harusnya kita memang menjadi umat yang hebat, umat yang memimpin peradaban, umat pemenang. Al-Islam, Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, setiap kali salat 5 waktu, bahkan tadi azan baru berkumandang bahwa Allah menyuruh kita menjadi pemenang-pemenang itu. Paling tidak ada beberapa kalimat yang Allah sebutkan kita adalah umat pemenang. Ada dengan menggunakan kata faizun, ada menggunakan kata falaha atau muflihun dengan derivasi kalimat-kalimatnya. Hayya 'al falah, hayya 'al falah, itu selalu dikumandangkan oleh muadzin yang merupakan syariat kita. Bagaimana seharusnya umat Islam harusnya adalah umat yang bermental pemenang. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Imran disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa hina, merasa rendah diri, merasa kecil hati, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa antumul a'laun. Sesungguhnya kamu adalah orang yang tinggi, umat yang tinggi, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana syarat untuk menjadi umat pemenang itu? Sungguh seluruh ayat Al-Quran itu sungguhnya menginginkan kita, memotivasi kita sebagai umat Islam menjadi umat pemenang. Tapi paling tidak dalam konteks hari ini ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan faizun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yang kita bisa ambil maknanya, yang menjadi teladan kita, yang menjadi panutan kita agar kita menjadi orang-orang pemenang itu. Ma'asyiral muslimin, kalimat faizun disebutkan Allah dalam surah Al-Hasyr. Ketika Allah mengatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka, tidak sama. Tapi penghuni surgalah orang-orang yang beruntung itu. Ma'asyiral muslimin, ayat yang sebelumnya itu berkaitan dengan perencanaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu harus punya perencanaan hidup. Kelemahan umat Islam adalah umat yang tidak punya perencanaan hidup atau kurang perencanaan hidupnya. Biasanya umat Islam hanya mengeluh ketika nanti ada kendala yang didapatinya, ada persoalan yang didapatinya. Padahal Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mempunyai perencanaan dalam kehidupan. Untuk masuk surga saja punya perencanaan, apalagi untuk memenangkan, untuk memimpin peradaban, untuk menebarkan kebaikan, tentu harus punya perencanaan-perencanaan. Mumpung masih di awal tahun, harusnya setiap pribadi muslim punya perencanaan yang jelas. Apa yang harus dikerjakan? Sebagai masjid harusnya punya perencanaan. Jarang kita dengar misalnya ada masjid buat raker. Sebagai partai politik Islam misalnya, sebagai seorang pimpinan perusahaan harusnya punya perencanaan.
Rasulullah SAW memotivasi sahabatnya untuk selalu punya perencanaan yang matang dalam setiap sendi kehidupannya. Kota Madinah itu bukan dibangun dengan asal jadi tanpa perencanaan. Bahkan seorang ahli tata kota yang berasal dari barat sekalipun mengatakan bahwa tata kota Madinah adalah tata kota yang paling baik pada zamannya. Bagaimana Rasul, seorang pemimpin saat itu, punya perencanaan yang begitu matang terhadap sebuah kota. Tidak bisa tidak bahwa jika ingin menjadi pemenang, bangsa pemenang, umat pemenang, kita harus punya perencanaan dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, partai politik, organisasi Islam misalnya. Tidak bisa tidak, harus punya perencanaan yang matang dalam kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, kelemahan kita adalah umat pemalas. Umat yang malas bergerak. Mudah saja sesungguhnya kita ingin mengklaim bahwa itu sesungguhnya terjadi. Umat Islamlah umat yang jarang untuk melakukan usaha, entrepreneurship. Justru orang lain yang berdagang itu. Itu menunjukkan pemalasnya sesungguhnya. Bahkan beberapa kota yang berbasiskan Islam, itu biasanya kotanya tidak begitu maju. Beda dengan kota-kota atau daerah yang mayoritas yang lainnya punya etos kerja yang kuat. Maksud muslimin, Allah menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang yang beriman kepada Allah tentu syarat utamanya. Tapi tidak hanya beriman, tapi terus bergerak, hajaru, move on, tidak pernah diam. Umat Islam itu harus tidak pernah diam harusnya. Umat pemenang adalah umat yang kreatif, yang inovatif dalam kehidupannya. Rasulullah sampai akhir hayatnya sesungguhnya tidak mau diam untuk menyelamatkan umatnya. Ummati tetap disebutkannya. Kenapa? Karena dia ingin meninggalkan kebaikan-kebaikan yang begitu panjang untuk pada masa akan datang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang struggle dalam kehidupannya. Yang disebutkan dengan kalimat bima sabaru. Inni jazaituhumul yaum. Sesungguhnya hari ini akan aku balas. Siapa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Sabar dalam artian bahwa dia struggle, siap mental, siap uji, kondisi apapun dia siap hadapi. Bukan mental tempe. Ketika sedikit saja kalah, sedikit saja gagal, sedikit saja tidak berhasil apa yang diinginkannya, maka melempem dan akhirnya menjadi putus asa. Generasi-generasi kita hari ini, umat Islam, apalagi dengan generasi digital hari ini, jangan sampai menjadi generasi yang melempem itu. Kita adalah umat yang terbaik, dan syarat umat yang terbaik adalah umat yang tidak pernah diam dan struggle dalam kehidupannya. Harusnya umat Islamlah umat yang paling bersemangat dalam kehidupan. Mengapa? Karena kehidupannya ingin dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang keempat, ma'asyarul muslimin, bahwa salah satu kelemahan umat Islam adalah umat yang jarang melakukan evaluasi diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Harusnya umat Islam adalah umat yang selalu memperbaiki diri. Yuslih lakum a'malakum, perbaiki terus. Setiap hari sesungguhnya adalah bagian dari perbaikan-perbaikan itu. Istighfar adalah bagian dari amalan yang tidak boleh lepas dalam umat Islam. Namun istighfar tidak hanya pada sampai di hati saja, mengakui dosa-dosa kita, tapi lebih dari itu, istighfar adalah ajang evaluasi diri. Apa yang tidak kita kerjakan sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Istighfar tidak hanya berdimensi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, tapi minta ampun atas ketidakbenaran,
atau ketidakmaksimalan kita sebagai umat Islam, sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagai orang yang sempurna yang diberikan Allah nikmatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, jika syarat ini paling tidak kita lakukan terus dalam profesi apapun kita, apakah sebagai akademisi, apakah sebagai politisi, apakah sebagai bisnismen, maka jika 4 hal ini kita lakukan terus menerus, maka sesungguhnya itulah orang-orang pemenang atau menjadi umat pemenang. Mudah-mudahan kita bagian dari itu, bagian dari orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang-pemenang, dan kita termasuk orang-orang yang datang karena Allah memanggil kita dengan kalimat hayya 'alal falah, marilah merebut kemenangan, mengambil kemenangan, dan mudah-mudahan kita bagian dari itu. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وقرابته وأمته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وقرابته وأمته أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا بلاء ومصيبة إلا دفعته، ولا مسكينا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.